Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 SD Cendekia Ambon, minggu kemarin kita telah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Hari ini kita akan melihat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, disimak penjelasannya ya, agar kalian nanti bisa mengisi tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif masih termasuk di dalam tema 1, subtema 4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami dan menuliskan pokok-pokok informasi mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Mari kita lihat sama-sama pengertian dari perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses penanaman biji. Jadi berbeda dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terbagi atas dua, yaitu 1. Secara alami, yaitu tanpa bantuan manusia. Kemudian yang kedua, secara buatan, yaitu dengan bantuan manusia. Untuk perkembangbiakan vegetatif alami dapat dilakukan dengan cara 1. Tunas, 2. Tunas daun, 3. Umbi batang, 4. Umbi lapis, 5. Umbi akar, 6. Spora. Mari kita sama-sama membaca teks yang ada di halaman 156 dan 157. Perkembangbiakan tumbuhan dengan tunas. Selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ada juga tunas yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Salah satu contoh tumbuhan yang bertunas adalah tumbuhan pisang dan cocor bebek. Tunas pisang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Gambar tersebut adalah gambar pohon bambu, cocor bebek, dan pohon pisang. Pohon bambu juga berkembang biak dengan tunas. Anakan pohon bambu akan tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Batang pohon bambu banyak manfaatnya. Salah satu manfaatnya digunakan untuk bermain. Selanjutnya, kita lihat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami, yaitu dengan umbi. Umbi adalah salah satu bagian tumbuhan yang mengalami perubahan dari organ lain pada tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat penyimpan zat tertentu. Nah, zat ini merupakan zat hasil dari proses fotosintesis, di mana karena banyak hasilnya maka disimpan sebagai cadangan makanan. Nah, pada umumnya zat ini merupakan zat karbohidrat. Organ yang berubah bentuk tersebut dapat berupa daun, batang, atau akar. Bentuk perubahan ini adalah pembesaran ukuran. Umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah atau tertanam di dalam tanah bersama akar. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang, di mana bagian batangnya akan membesar di dalam tanah. Wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar, di mana akarnya akan membesar menjadi umbi. Sedangkan bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Nah, menurutmu mengapa bawang disebut umbi lapis? Bawang disebut umbi lapis karena bawang memiliki umbi yang terbentuk dari tumpukan pangkal daun yang tersusun rapi dan berlapis-lapis. Mari kita lihat sama-sama mengenai daur hidup tumbuhan bawang merah.
Bawang merah berkembang biak dengan cara generatif maupun vegetatif. Dalam proses perkembangbiakan secara generatif, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun, proses ini memakan waktu yang sangat lama, sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini. Selain dengan cara generatif, bawang juga berkembang biak dengan cara vegetatif, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi. Perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Cara ini adalah cara yang paling cepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya yang cukup sederhana. Nah, bisa kita lihat di gambar. Yang pertama, umbi bawang merahnya ditanam, lalu kemudian mulai tumbuh tunas. Nah, tunasnya semakin besar, semakin bertambah, dan mulai ada tumbuhan, mulai ada umbi baru. Nah, selanjutnya di situ menjadi tumbuhan dewasa di mana sudah terbentuk banyak umbi bawang merah dari induk dan daun bawang yang keluar dari sela-sela lapisan umbi. Nah, setelah kalian melihat pengertian dan penjelasan mengenai umbi, mari kita lihat persamaan dan perbedaan antara umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Nah, mari kita lihat lebih dahulu tentang persamaan dari umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis, di mana sama-sama terdapat di dalam tanah, kemudian sama-sama merupakan tempat menyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis, dan dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Sedangkan perbedaannya, kita lihat masing-masing. Yang pertama di umbi batang. Nah, umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Selanjutnya, tumbuh tunas pada bagian umbi batang dan memiliki akar tunggang. Sedangkan umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang, tumbuh tunas pada bagian umbi akar dan memiliki akar serabut. Selanjutnya pada umbi lapis, di mana terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk, lalu tumbuh tunas pada bagian pangkal daun dan memiliki akar serabut. Selanjutnya adalah perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora. Nah, selanjutnya kalian baca teks dialog berikut. Teks dialog ini ada di buku tematik kalian ya, di halaman 173 dan 174. Spora merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora terletak pada kotak spora atau disebut juga sporangium yang berkumpul di dalam sorus yang merupakan kumpulan kotak spora. Sorus atau kumpulan kotak spora terletak di tepi bawah daun yang berupa seperti bintik-bintik kecoklatan. Saat sporangium pecah, maka spora akan keluar dan jatuh pada tempat yang cocok. Barulah akhirnya tumbuh tanaman paku yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tanaman paku. Pada tanaman paku, spora dibentuk pada daun. Tumbuhan lainnya yang berkembang biak dengan cara spora adalah jamur, ganggang, dan suplir. Kita lanjutkan ke perkembangbiakan vegetatif buatan, di mana perkembangbiakan vegetatif buatan ini dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi. Beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Mencangkok adalah cara yang paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh.
tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh. Nah, ini dia cara mencangkok tanaman. Alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah pisau, sabut kelapa, atau plastik, tali, dan sedikit tanah yang dicampur pupuk kandang. Langkah-langkahnya yang pertama, pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Kupas dahan hingga bersih dari kulit dan lendir atau getah kira-kira sepanjang 5-9 cm. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1 hingga 2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya, kemudian tanam di tempat yang teduh. Teknik mencangkok banyak digunakan petani sebuah perkebunan. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Perkembangbiakan vegetatif botan selanjutnya adalah dengan cara stek, di mana stek dilakukan menggunakan potongan tubuh tanaman itu sendiri, seperti batang maupun daun. Stek batang adalah cara yang sering dilakukan untuk memperbanyak tanaman, karena caranya yang sederhana, cukup dengan mematahkan bagian batang dari tanaman yang masih sehat dan aktif. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan stek batang adalah singkong, kangkung, kamboja, ubi jalar. Ada juga stek daun yang dilakukan dengan cara mengambil daun dari tumbuhan tertentu. Namun, bukan helaian daunnya saja yang diambil untuk ditanam, tetapi juga bagian tangkai daun yang akan di-stek. Dari tangkai daun inilah nantinya akan tumbuh akar baru. Contoh tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan stek daun adalah begonia, cucur bebek, atau sri rejeki, serta sansevieria atau lidah mertua. Nah, setelah mendengar penjelasan dari Bu Guru tadi, maka sekarang waktunya tugas. Tugas kalian ada di halaman 168, 181, dan 182. Kemudian ada tugas tambahan di mana saat kalian menyimak video atau membaca buku tema, kalian tuliskan kata-kata yang baru kalian ketahui atau baru pernah kalian dengar dari video dan buku tersebut di buku tulismu. Minimal 5 kata ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Tetap semangat belajar dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.